Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah itu bos yang lain? Sebelum Jintong dapat berbicara, Pixiu di bawahnya tiba-tiba berbicara. Apa katamu, Little White, apakah kamu sudah gila? Jintong mengangkat alisnya dan berkata dengan sedih. Tidak, maksudku, apakah itu dewa pemakan emas yang lain? Giok putih Pixiu berkata sambil tersenyum, tahu bahwa itu salah bicara. Kumbang pelahap emas lainnya, apa yang dilakukannya di sini? Dapatkah Anda merasakan kekuatannya? Han Li bertanya dengan suara rendah. Tampaknya lebih kuat dari saya, hanya sedikit, kata Jintong setelah hening sejenak. Ekspresi Han Li tidak berubah saat mendengar ini, tapi dia terkejut dalam hati. Basis kultivasi Jintong sekarang sedikit lebih kuat dari miliknya. Itu sudah dewa emas tahap akhir, yang bahkan lebih kuat darinya. Mungkinkah pemakan emas yang telah mencapai ranah dewa primordial? Tuan, ayo lari cepat, Pixiu berkata dengan suara bergetar saat tubuhnya bergetar. Sebelum suaranya mereda, terdengar suara gemuruh drum dari luar. Kedengarannya seperti guntur teredam di langit, mengguncang hati dan jiwa seseorang. Lembah yang awalnya sepi segera menjadi berisik, dan sosok-sosok terbang keluar dari berbagai tempat tinggal, berubah menjadi seberkas cahaya dan membubung ke langit. Han Li sedikit mengernyit saat melihat ini. Tinggallah di gua untuk saat ini, aku akan keluar dan melihat-lihat, katanya dan berbalik untuk berjalan keluar dari gua. Pada saat ini, semakin banyak binatang terbang keluar dari Dark Star Canyon, membentuk massa hitam yang terus keluar. Saat itu, seberkas cahaya terbang dari jauh dan mendarat di pintu masuk gua tempat tinggal dalam sekejap. Itu adalah Nuo Qinglin. Rekan Taois Li, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kata Nuo Qinglin sambil tersenyum. Tidak apa-apa, terima kasih atas keramahan Anda, Patriark. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di lembah? Han Li bertanya dengan tenang. Ini serangan mendadak dari ras serangga, tapi kami sudah menduga ini dan membuat persiapan terlebih dahulu. Tidak ada yang perlu ditakuti. Nuo Qinglin melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Itu bagus. Apakah ada alasan mengapa Patriark ada di sini? Han Lai bertanya. Sejujurnya, kami perlu meminjam batasan Dark Star Canyon untuk mengaktifkan teknik rahasia. Kami tidak dapat meninggalkan siapapun di Ngarai, jadi saya datang untuk meminta rekan Li meninggalkan Ngarai. Maafkan kami, Nuo Qinglin berkata. Tentu saja, tidak masalah. Aku akan keluar setelah mengemasi barang-barangku. Han Li mengangguk dan berjalan ke dalam gua. Nuo Qinglin berdiri di luar gua dan menunggu dengan sabar. Han Li masuk ke gua, mengerutkan kening, dan berjalan ke ruang rahasia. Dewa pemakan emas dari alam dewa primordial telah tiba selama perang antara klan serangga dan klan binatang. Tuan, ini bukan tempat tinggal lama, ayo pergi secepatnya. Han Li memasuki ruang rahasia, dan Pixiu segera memanggil. Jintong, bagaimana menurutmu? Han Li bertanya pada Jintong. Jintong mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Han Li dan perlahan berkata, Paman, kamu harus tahu apa yang akan terjadi ketika kita, pemakan emas, bertemu satu sama lain. Ada cahaya keemasan samar di matanya, dengan sedikit niat membunuh dan tekad. Han Li tidak berbicara saat melihat ekspresi Jintong. Bos, saya pernah bersama Gongsu Jiu di wilayah surgawi lainnya, dan saya pernah berhubungan dengan pemakan emas. Pada level yang sama, itu jauh lebih kuat dari kita, belum lagi pemakan emas ranah Dewa Tai. Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan, kita tidak akan bisa melawannya. Lebih baik lari, kata Giok putih Pixiu. Kita tidak bisa lari, kumbang pemakan emas sangat peka satu sama lain. Bahkan jika kita lari, dia pasti akan terus mengejar kita. Jintong menggelengkan kepalanya. Giok putih Pixiu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar.
Seperti yang dikatakan Jintong, bahkan jika kita meninggalkan tempat ini, pemakan emas pasti akan terus mengejar kita. Bahkan mungkin memprovokasi keberadaan lain. Lebih baik tetap di sini dan menunggu sampai lelah sendiri, kata Han Li. Melihat Han Li berbicara, wajah Pisiu menjadi pahit, tetapi hanya bisa mengangguk. Han Li melambaikan tangannya dan cahaya hijau menyelimuti mereka. Dia berkata, bersembunyi di kantong binatang spiritual dan jangan tunjukkan wajahmu untuk saat ini. Dengan kilatan cahaya hijau, Jintong dan Pisiu menghilang tanpa jejak. Han Li kemudian menghapus batasan di ruang rahasia dan berjalan keluar dari gua. Pemimpin klan, maaf membuatmu menunggu, katanya pada Nuo Qinglin. Apa yang kamu bicarakan, rekan Li? Silakan ikut denganku, kata Nuo Qinglin sambil tersenyum, lalu terbang ke langit. Han Li berubah menjadi seberkas cahaya biru dan mengikutinya. Saat dia terbang, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke kedalaman ngarai. Ada massa gas hitam yang menggelinding di kedalaman ngarai seperti air mancur. Meski gas hitamnya sangat kental, penglihatannya sangat kuat. Dia masih bisa melihat bahwa tampaknya ada puluhan pilar batu besar yang berdiri di dalamnya, membentuk formasi sihir. Dari waktu ke waktu, akan ada fluktuasi spasial samar yang keluar dari gas hitam, yang sangat mirip dengan formasi sihir teleportasi. Jejak keterkejutan melintas di mata Han Li, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Nuo Qinglin juga tidak berniat menjelaskan kepada Han Li dan langsung terbang ke atas. Di dalam kantong binatang spiritual Han Li. Little White, aku ingat kamu pernah berkata bahwa ada ruang di tubuhmu yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Jintong tiba-tiba bertanya, benar, bos, ingatanmu bagus. Pisiu berkata sambil menjilat. Baiklah, telan aku, kata Jintong. Batu giok putih Pisiu secara alami terkejut, tapi kemudian kepalanya berubah menjadi drum mainan. Bos, kamu ingin menggunakan ruang di tubuhku untuk menyembunyikan auramu. Tidak, ruang di tubuhku tidak bisa bertahan. Apapun yang masuk ke dalamnya akan cepat dicerna. Kamu pikir kamu bisa mencernaku dengan kemampuan kecilmu itu? Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Tidak akan ada masalah jika saya tinggal di tubuh Anda untuk sementara waktu. Jintong mendesak dengan tidak sabar. Pisiu mengecilkan kepalanya. Mendengar perkataan Jintong, ia hanya bisa menurut. Dia membuka mulutnya dan kekuatan melahap menyelimuti Jintong. Segera, Jintong berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam mulutnya. Han Li dan Nuo Qinglin dengan cepat terbang keluar dari Dark Star Canyon dan tiba di luar lembah. Berbagai suku dari suku binatang telah bersiap untuk pertempuran ini, jadi mereka bereaksi dengan sangat cepat. Pada saat ini, semuanya sudah keluar. Ada massa hitam yang hampir memenuhi langit di luar lembah. Setidaknya ada puluhan ribu. Han Li melihat sekeliling dan melihat ada sekitar 40 suku di sini. Orang-orang dari suku leher siang yang dia lihat sebelumnya juga ada di sini, tetapi mereka berdiri di samping. Ada hampir 1000 kereta hitam pekat yang berukuran ratusan kaki melayang di udara. Ada juga binatang buas yang berdiri di atasnya. Kereta hitam pekat ini memiliki kilau logam, dan ada pola urat hitam yang terukir di atasnya. Mereka memancarkan semburan cahaya hitam dan tampak tidak bisa dihancurkan. Di depan para prajurit dari berbagai suku ada pasukan dari berbagai jenis monster. Setidaknya ada 1 juta. Tidak diketahui apa yang telah dilakukan binatang buas itu, tetapi pasukan monster diatur dalam beberapa formasi persegi yang rapi. Han Li terkejut dengan pemandangan di depannya. Rekan Taois Li, kamu adalah orang luar dan telah melihat banyak hal. Pasukan suku binatangku tidak buruk, kan? Nuo Qinglin berkata dengan bangga. Ini memang luar biasa. Han Li memuji. Nuo Qinglin tertawa dan terbang ke udara bersama Han Li. Di depan kereta, ada platform hitam berukuran ratusan kaki. Itu bersinar dengan cahaya spiritual. Itu jelas harta yang langka.
Saat ini, ada 34 binatang berdiri di sana. Dari cara berpakaiannya, mereka adalah pemimpin dari berbagai suku. Nuo Qinglin mendarat langsung di peron bersama Han Li, kultivator pemburu desolate manusia. Pemimpin Nuo Qinglin, mengapa Anda membawa orang ini ke sini? Suara yang dalam terdengar, penuh amarah. Ekspresi Han Li tidak berubah saat dia melihat ke atas. Orang yang berbicara adalah pria kekar dengan tubuh gelap. Sekilas, dia tampak seperti beruang hitam besar. Kultivasi pria kekar ini sangat tinggi. Dia telah mencapai puncak tahap awal Dewa Emas. Dia tampaknya lebih kuat dari Nuo Qinglin. Semua binatang lainnya juga memelototi Han Li dengan ekspresi marah. Orang-orang ini tidak lemah. Ada lebih dari 10 Dewa Emas di antaranya, tetapi semua adalah Dewa Emas tahap awal. Mereka berdiri di dekat pusat, sementara yang lain di sekitarnya semuanya adalah Dewa Sejati tahap akhir. Nuo Qinglin buru-buru melangkah maju dan berkata, Chief Uru, dan semuanya, harap tenang. Ini Li Feiyu. Meskipun dia manusia, dia bukan pemburu desolate. Dia hanya ingin menyeberangi hutan purba, dan telah membantu suku kami dan suku leher siang. Dia bukan musuh kita. Putriku pergi ke berbagai tempat untuk menghubungi suku dan diserang oleh suku serangga dalam perjalanan. Berkat bantuan senior Li, dia dapat kembali ke Dark Star Canyon dengan selamat. Nuo Yifan juga ada di sini. Betul, rekan Taois Li adalah teman abadi suku leher siang. Meskipun Tan Shi berdiri di pinggir, suaranya luar biasa nyaring. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka sedikit melembut. Namun, mereka masih memandang Han Li dengan ragu dan tidak percaya. Rekan Taois Li, tolong jangan salahkan mereka. Kebencian antara suku hutan purba dan kultivator desolate hunter sedalam laut. Mereka tidak menargetkanmu. Nuo Qinglin tersenyum meminta maaf pada Han Li. Bagaimana saya berani? Perang sudah dekat. Pemimpin Nuo, Anda tidak perlu mengganggu saya. Meskipun saya tidak memiliki banyak kekuatan, saya dapat melindungi diri saya sendiri. Han Li tersenyum tipis saat berkata, rekan Taois Li sangat kuat. Bagaimana saya tidak tahu itu? Jika suku kami kalah dalam perang, saya harap Anda akan membantu kami lagi. Nuo Qinglin tertawa dan menangkupkan tangannya. Ketika mereka mendengar kata-kata Nuo Qinglin, ekspresi para pemimpin lainnya berubah. Nuo Qinglin, kami adalah binatang yang mulia. Beraninya kamu meminta bantuan dari kultivator manusia yang rendah dan licik. Pria berkulit kecoklatan itu sangat marah. Kakak Uru, musuh bebuyutan suku binatang adalah suku serangga. Untuk melawan suku serangga dan melindungi saudara-saudara kita, kita harus menyatukan semua kekuatan yang bisa bersatu. Lagi pula, aku sudah bertanya pada Raja tentang ini, dan dia setuju denganku. Nuo Qinglin menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius. Saat pria berkulit kecoklatan itu mendengar kata Raja, ekspresinya berubah dan auranya langsung melemah. Han Li melirik kerumunan dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu baik, Patriark. Aku hanya orang yang lewat di hutan purba. Aku kebetulan datang ke wilayahmu untuk meminta peta. Aku tidak akan berani terlibat dalam konflik antara dua rasmu. Aku benar-benar minta maaf tentang peta itu. Ini adalah peta yang telah saya kumpulkan. Saat ras lain tiba, saya akan mengisi kekosongan dan memberi Anda salinannya. Nuo Qinglin mengeluarkan sepotong tulang binatang putih dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li mengambil tulang itu dan memindainya dengan indera spiritualnya, lalu mengangguk. Tulang itu seperti slip batu giok dan berisi peta detail area di depan mereka. Meski masih banyak celah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini adalah tanda penghargaan kecil dari ras binatang kami. Terimalah, rekan Daois Li, sebagai imbalan atas bantuan Anda. Saat kami mengalahkan ras serangga, kami akan menghadiahimu dengan mahal. Nuo Qinglin mengeluarkan cincin jempol tulang putih dan menyerahkannya.
Han Li mengambil cincin itu dan memeriksanya dengan indera spiritualnya. Tidak ada apapun di dalamnya selain tumpukan kecil batu esensi abadi yang tampaknya setidaknya berjumlah 5.000. Karena Patriark Nuo sangat sopan, aku akan membuat pengecualian dan membantumu. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Saya hanya akan membantu Anda jika itu dalam kemampuan saya. Jika lawannya terlalu kuat, aku akan tetap menempatkan hidupku sendiri di atas segalanya, kata Han Li sambil menimbang cincin jempol di tangannya. Meskipun batu asal abadi ini tidak dapat dianggap banyak baginya sekarang, itu mungkin sumber daya yang sangat besar untuk klan besar di masa barbar ini. Yang terpenting, dia memiliki niat lain di dalam hatinya, dan dia bermaksud menggunakan ini untuk menipu orang lain. Patriark Nuo, orang ini sangat pengecut. Kenapa repot-repot mencarinya? Itu benar. Jika dia takut mati, dia seharusnya tidak datang ke Willlands. Mata patriark lainnya terbakar amarah lagi setelah mendengar ini, dan beberapa dari mereka mengeluarkan raungan marah. Semuanya, kita harus memikirkan gambaran yang lebih besar di depan kita. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, rekan Li, kata Nuo Qinglin sambil tersenyum. Han Li mengangguk pada Nuo Qinglin dan berjalan ke samping. Nuo Qinglin mengirim Noifan untuk menemani Han Li, sementara dia mendiskusikan taktik dengan kepala suku lainnya. Han Li hanya melirik sekilas, tapi sekarang dia dengan hati-hati mengukur pasukan suku binatang, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Meskipun ada banyak suku binatang, ada perbedaan jumlah mereka. Di antara mereka, ada 3 suku dengan penduduk terbanyak. Salah satunya tingginya lebih dari 3 meter dan bertubuh beruang. Itu sangat kokoh, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam pekat yang tebal. Itu terlihat mirip dengan Wulu. Suku lainnya adalah suku Chen Serene. Pada saat ini, sebagian besar anggota suku yang masih bisa bertarung sedang menunggangi binatang kadal raksasa dengan sayap di punggungnya, dan masing-masing memiliki busur biru besar yang diikatkan di punggungnya. Ras terakhir terlihat sangat mirip dengan manusia. Kulit mereka hijau tua, tapi ada satu tanduk hijau di kepala mereka. Mata mereka bersinar dengan cahaya hijau, memberikan perasaan dingin. Ada banyak prajurit dari 3 suku, dan mereka merupakan hampir 70% dari pasukan Bisman. Noifan melihat ekspresi Han Li dan menjelaskan, kedua suku itu adalah suku beruang grizzly dan suku unicorn. Mereka berdua adalah bagian dari 8 suku suci dari suku binatang. Pemimpin suku itu Wulu adalah pemimpin dari suku beruang grizzly. 8 suku suci. Han Li mengangkat alisnya. Ada banyak Bisman, dan 8 suku paling kuat dikenal sebagai 8 suku suci. Suku Serene Chen kami juga merupakan salah satu dari 8 suku suci. Sayang sekali hanya 3 suku suci yang berkumpul di Dark Star Canyon. Kalau tidak, suku serangga pasti tidak akan berani menyerang kita, kata Noifan penuh kebencian. Mata Han Li berkedip saat mendengar ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Suara gemuruh yang keras datang dari jauh. Kedengarannya seperti guntur teredam yang tak terhitung jumlahnya. Garis hitam muncul di langit yang jauh, dan dengan cepat menjadi lebih tebal dan lebih besar. Pasukan serangga roh yang tak ada habisnya muncul di perbatasan langit, dan secara bertahap tumbuh semakin besar. Tampaknya menutupi langit, dan jumlah mereka lebih banyak daripada pasukan suku binatang. Di belakang pasukan serangga roh ada awan abu-abu besar, dan banyak orang suku serangga berdiri di atasnya. Ada puluhan ribu dari mereka, dan mereka juga melampaui pasukan suku binatang. Tatapan Han Li menyapu suku serangga. Ekspresinya tidak berubah, tetapi dia terkejut. Pasukan suku serangga juga memiliki lebih banyak dewa emas daripada pasukan suku binatang, dan ada sekitar 30. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, suku binatang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika suku binatang tidak memiliki cara lain, kemungkinan besar mereka akan kalah dalam pertempuran ini.
Ekspresi Nuo Qinglin dan yang lainnya juga menjadi gelap ketika mereka melihat ini. Nuo Qinglin menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Pemimpin suku Uru, pemimpin suku Manlin, pemimpin suku Sahan, ikuti rencananya." Tiga sosok berjalan keluar, dan Han Li melihat ke arah suara itu. Dia sudah mengenali Uru. Yang di sampingnya adalah pria kekar dengan mata biru, dan tanduk hijau di dahinya. Dia mengenakan baju besi hijau, dan wajah serta tubuhnya ditutupi dengan bekas luka. Noifan memberi tahu Han Li dengan suara rendah bahwa pria ini adalah Manlin, pemimpin suku dari suku bertanduk satu. Yang terakhir, pemimpin suku Sahan, agak kurus dan kecil. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah merah tua, dan wajahnya tidak terlihat. Mereka bertiga menangkupkan tangan ke Nuo Qinglin, lalu terbang turun dari peron dan mendarat di pasukan suku binatang di bawah. Pemimpin suku Uru melambaikan tangannya, dan seekor badak raksasa berwarna merah darah muncul di sampingnya. Tubuhnya yang besar seperti benteng, dan memancarkan tekanan yang melonjak. Dia membalik dan duduk di atasnya. Pada saat yang sama, cahaya merah darah menyala di tangannya, dan kapak berwarna merah darah muncul. Auranya meningkat pesat. Badak merah darah berlari kencang di udara, dan membawa Uru ke langit di atas pasukan suku binatang. Prajurit suku binatang, di depan kami adalah musuh rendahan, di belakang kami adalah anggota suku kami, dan di tanganmu ada senjata kami. Pertahankan martabat ras kami. Berjuang. Ekspresi pemimpin suku Uru sangat marah. Dia meraung ke langit, dan suaranya bergema di udara. Kemudian, dia mengumpulkan kapak di tangannya dan mengayunkannya ke depan. Bertarung, bertarung. Prajurit suku binatang meraung dan melambaikan senjata di tangan mereka. Seolah-olah pintu air telah dibuka. Beruang kekerasan, bintang kegelapan, dan suku unicorn memimpin dan maju ke depan. Tentara suku binatang juga meraung, dan mereka menyerang ke depan. Pasukan suku serangga sudah menyerang ke depan, tetapi ketika mereka melihat ini, mereka mempercepat dan menyerang ke depan dengan lebih ganas. Hanya Dewa Emas suku serangga yang berhenti dan menghadapi Han Li dan yang lainnya dari jauh. Kedua pasukan itu seperti dua gelombang yang mengamuk, dan mereka mengeluarkan gemuruh yang menghancurkan bumi. Bahkan dunia bergetar saat mereka menyerang satu sama lain. Han Li menyipitkan matanya pada pemandangan di depannya. Pasukan dari kedua ras hampir memenuhi bidang penglihatannya, dan niat membunuh perang melonjak, membuat pikirannya sedikit melonjak. Pada saat ini, gemuruh keras tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Bola api besar ditembakkan dari belakang, dan mereka jatuh ke pasukan suku serangga di kejauhan. Di tengah gemuruh yang memekakkan telinga, awan api besar meledak di segerombolan serangga, dan kemudian berubah menjadi lautan api merah tua, menelan semua serangga di dekatnya dan mengubahnya menjadi abu. Han Li berteriak kaget. Dia berbalik untuk melihat ke belakang dan menemukan bahwa bola api ini berasal dari kereta perang yang gelap gulita. Sebuah silinder tebal muncul dari depan kereta perang, dan bersinar dengan cahaya merah. Saat pola roh pada kereta perang menyala, terdengar gemuruh yang menggelegar, dan bola api merah berukuran lebih dari 100 kaki ditembakkan dari silinder di depan kereta perang, dan itu melesat ke arah pasukan suku serangga seperti sebuah meteorit. Noifan memperhatikan ekspresi Han Li dan menjelaskan, "Ini adalah kereta perang Dewa Api suku binatang kami, dan ini sangat kuat. Sayang sekali bahannya langka, dan tidak mudah membuatnya. Jika kami bisa membuat 10.000 kereta perang, kami akan mampu memusnahkan suku serangga hanya dengan kekuatan meriam." Han Li sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Pada saat ini, bayangan hitam yang berukuran ratusan kaki muncul dari pasukan suku serangga, dan kemudian mereka meledak dengan deru, berubah menjadi bayangan hitam besar dan padat yang melesat ke arah pasukan suku binatang seperti badai. Siluet ini adalah serangga aneh yang kecil dan sempit seperti pisau. Mereka bersinar dengan cahaya yang pekat dan tampak sangat tajam.
Teriakan melengking segera datang dari pasukan suku binatang, dan banyak binatang ditusuk oleh serangga aneh ini, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah serangga aneh ini menembus seseorang, tubuh mereka langsung meledak, dan mereka mati juga. Sialan, itu serangga tulang on. Aku tidak menyangka suku serangga ini membawa sarang mereka. Wajah cantik Noifan berubah, dan dia mendengus dingin. Han Li melihat ke kejauhan, dan segera melihat lebih dari 100 bayangan hitam yang seperti bukit kecil di belakang pasukan suku serangga. Ukurannya ratusan kaki, dan mereka tampak seperti kepompong jangkrik besar. Bayangan hitam terus menggeliat dan memuntahkan dari atas. Kecepatan di mana sarang-sarang ini memuntahkan serangga tulang on jauh lebih rendah daripada kereta perang Dewa Api suku binatang, tetapi setiap bayangan hitam berisi jumlah serangga tulang on. Dalam konfrontasi antara kedua pasukan ini, ada banyak korban jiwa, tetapi tidak ada yang mundur. Kedua belah pihak dengan cepat saling mendekat, dan ketika mereka mencapai jarak tertentu, prajurit Serene Chen tiba-tiba berhenti dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan busur biru di punggungnya dan menarik panah panjang berwarna biru tua. Panah panjang itu tidak terlihat seperti panah biasa, dan permukaannya bertuliskan pola biru. Panah biru yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti kilat, jatuh ke pasukan suku serangga seperti tetesan hujan. Sejumlah besar prajurit suku serangga dan serangga spiritual tertusuk oleh panah, dan tubuh mereka dikirim terbang. Panah ini mengandung kekuatan yang sangat besar, dan beberapa di antaranya bahkan menembus beberapa prajurit suku serangga. Tidak hanya itu, setelah menembus para prajurit suku serangga ini, panah-panah itu menyala dengan cahaya biru lalu meledak, berubah menjadi bola api biru tua yang berhamburan ke segala arah. Ketika prajurit suku serangga di dekatnya bersentuhan dengan api biru, mereka segera mengeluarkan tangisan tragis. Daging dan darah mereka dengan cepat meleleh, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi kerangka. Prajurit Serene Chen terus menembakkan panah biru dari atas, dan pasukan suku serangga menderita banyak korban. Pada saat ini, pekikan yang menusuk telinga terdengar, dan sekelompok prajurit suku serangga emas terbang keluar dari pasukan suku serangga. Prajurit suku serangga ini benar-benar berwarna emas, dan mereka memiliki sepasang sayap di punggung mereka. Lengan mereka berbentuk seperti arit, dan bagian depannya sangat tajam, seperti dua parang emas. Mereka tampak seperti belalang sembah humanoid. Sayap di belakang prajurit suku serangga belalang sembah ini mengepak dengan cepat, dan mereka sangat cepat. Mereka seperti sinar cahaya keemasan, dan mereka menerkam ke arah prajurit Serene Chen. Hujan anak panah langsung membanjiri para prajurit suku serangga belalang sembah, dan mereka segera meledak, berubah menjadi lautan api biru. Namun, di saat berikutnya, cahaya keemasan menyala, dan satu demi satu prajurit suku serangga belalang sembah terbang keluar dari lautan api biru.